Maaf mengganggu. Apa kabar Ibu? Baik, ya. Saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah. Saya selama ini di sini sudah 4 bulan Ibu, saya sudah melakukan ikut pendidikan guru penggerak. Jadi salah satu tugas kami di modul 3.1 itu kami harus melakukan wawancara dengan pimpinan terkait bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini saya bisa mulai. Baik. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Mengidentifikasi ya. Baik, kalau masalah-masalah di sekolah itu kan ada banyak sekali yang kita hadapi, baik ke masalah dari peserta didik maupun masalah dari pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi itu. Sehingga dalam mengidentifikasi kita juga harus melihat dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik dan juga pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Jadi kita harus melihat secara jeli ya Ibu untuk setiap masalah yang terjadi. Jadi baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya dalam satu masalah terdapat dua hal, yang satunya benar, satunya juga benar. Bagaimana kira-kira untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Oke, kalau untuk pengambilan keputusan dua masalah apa tadi yang artinya dalam masalah itu yang terlibat itu yang satunya benar, satunya juga benar. Ya, posisi benar-benar itu termasuk dalam sebuah dilema etika. Jadi seorang pemimpin mengalami dilema. Itu kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya. Jadi yang pertama itu kita harus mencari tahu dulu. Mencari tahu, kita mengumpulkan informasi-informasi. Kita cari tahu. Lalu setelah itu kita perlu mempertimbangkan. Masalah yang terjadi itu. Dari mempertimbangkan itu kan kita bisa menentukan solusi. Kita bisa menentukan solusi. Kan nanti ada beberapa solusi juga. Nanti dari beberapa solusi itu kita bisa menentukan kira-kira yang tepatnya itu seperti apa, karena ini kan membuat kita juga kan kita dilema ya, betul. Jadi kita harus mencari kira-kira solusi yang tepat itu seperti apa. Jadi itu sudah masuk dalam langkah-langkah. Jadi pertama mencari tahu dulu, mengumpulkan informasi-informasi, kemudian mempertimbangkan masalah yang terjadi sehingga menentukan solusi. Berarti sudah masuk dalam langkah atau prosedur yang Ibu ambil sebagai pemimpin. Sekarang yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu rasakan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada pengambilan keputusan yang dirasakan lebih efektif. Kalau menurut saya lebih efektif itu harus melalui musyawarah mufakat. Tidak mungkin sebagai seorang pemimpin saya langsung mengambil keputusan sendiri. Jadi yang dianggap efektif itu adalah pengambilan keputusan melalui keputusan bersama, musyawarah untuk mendapatkan keputusan musyawarah mufakat ya. Baik Ibu, berikut itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi. Jadi mungkin selama ini kan ada kasus, lalu ketika mau membuat suatu keputusan pasti banyak tantangannya. Kira-kira hal-hal apa yang menjadi tantangan-tantangan dalam suatu pengambilan keputusan? Ya, itu bisa jadi yang pertama karena kita juga belum terlalu memahami informasi. Kita mendengar Dari pihak sepihak. ya, secara pihak kita belum memahami informasinya. Lalu yang kedua, kita merasa ragu-ragu mau ambil keputusan seperti ini, jadi kayaknya saya masih ragu. Mungkin dampaknya, setelah saya ambil ini nanti dampaknya seperti apa. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi seorang pemimpin. Ya, baik, yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus dilema etika? Mungkin ada satu masalah, terus apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu, atau ada punya buat jadwal-jadwal tertentu untuk bisa diselesaikan kapan seperti itu? Kalau pengalaman selama ini belum ada jadwal, jadi ada apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat bahwa masalahnya ini harus segera diselesaikan, saat itu juga kita segera ambil keputusan. Kalau ada juga yang ya kita butuh waktu, kita bisa tentukan kapan kita bisa duduk bersama, diskusi, musyawarah, baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi kesimpulannya mungkin bisa dilihat dari urgennya masalah itu. Jadi kalau memang sifatnya harus segera, berarti segera tanpa ada jadwal. Tapi juga tidak ada jadwal khusus ya, hanya secara lisan mungkin butuh rekan, harus duduk bersama, berarti ditentukan kapan kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Iya, baik Ibu. Terus yang berikut itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di sekolah ini? Mungkin ketika ada kasus, mungkin ada orang atau faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan. Itu sudah pasti ada, karena dalam suatu lembaga itu, apalagi pendidikan, lembaga pendidikan itu kan ada komponen-komponen yang harus membantu sekolah. Ada yang membantu itu, yang pertama ada rekan-rekan kerja, ya. Terus yang berikutnya orang tua murid sebagai komite ya. Belum pernah juga ini, tapi setelah pengalaman selama ini kan kita belum melibatkan pemerintah setempat karena memang kasus-kasus yang dihadapi hanya sebagai intern sekolah saja ya, betul sekali. Jadi belum melibatkan pihak pemerintah ya. Baik, yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, luar biasa Ibu. Seorang pemimpin memang harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak gitu. Jadi pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah selama ini Ibu mengambil keputusan dari sekian masalah? Mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari setiap pengambilan keputusan. Ya, jadi dari pengalaman selama ini dalam hal pengambilan keputusan tentang masalah-masalah dilema etika ini, pembelajarannya itu adalah bahwa setiap masalah harus dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Lalu kita juga dituntut agar mampu melihat masalah yang terjadi, jeli melihat masalah, dan juga mampu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, tindakan. Jadi bukan hanya kita melihat masalahnya, sudah mencari tahu, mengumpulkan informasi, tetapi tindak lanjutnya tidak ada juga, tidak bisa. Jadi harus ada tindakan. Yang terakhir itu pada tindakan yang sampai pada akhirnya mengambil keputusan yang artinya keputusan yang bertanggung jawab, yang dampaknya pasti berguna untuk banyak orang juga. Ya, jadi itu seninya sebagai seorang
pemimpin. Jadi baik Ibu, kita punya wawancara pada siang hari ini hanya seperti ini saja. Terima kasih banyak. Saya juga bisa mencari info-info dari Ibu untuk bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus sampai dengan mengambil keputusan. Nah, terima kasih banyak. Sama-sama, terima Iya. kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, saya dari SD Impres Mude. Saya salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sika. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah di sekitar lingkungan sekolah saya. Jadi saya pilih SD Hibit Gerak untuk kepala sekolahnya saya wawancarai. Kira-kira Ibu ada waktu tidak untuk saya siang hari ini? Baik. Tujuannya adalah bagaimana saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa menganalisis berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dari narasumber saya, yaitu kepala sekolah Langin. Baik Ibu, kita bisa mulai wawancaranya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Sebelum kita mengidentifikasikan, berarti kita harus mengetahui dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika kan antara benar dengan benar, sedangkan kalau bujukan moral itu benar dengan salah. Ya, baik, terima kasih Ibu itu. Dan betul, untuk bisa mengidentifikasi itu kasus dilema etika berarti benar dengan benar yang harus kita pilih, terus yang bujukan moral adalah benar dan salah. Berikut Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa ketika dihadapkan dengan kasus yang sama-sama benar? Kalau kita melihat kasusnya yang sama-sama benar, berarti kita harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan atau aturan-aturan yang ada. Walaupun kita ada rasa kasihan, ya tapi kembali lagi kepada aturan yang ada. Sedangkan kalau untuk tadi bujukan moralnya itu ya kalau salah ya salah, benar ya benar. Jadi kita jangan karena rasa kasihan apa yang dia lakukan itu bahwa salah, kita harus bilang salah. Kalau benar benar. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi masalah? Kira-kira langkah-langkah atau prosesnya seperti apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa sampai mengambil keputusan? Kembali lagi ke masalah atau kasus yang nanti kita akan hadapi. Jadi langkah-langkahnya nanti kita bisa lihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Mungkin ada antara guru, orang tua, murid. Nanti kita panggil satu persatu. Terus tidak semena-mena ya kita sebagai pemimpin kita mengambil keputusan. Tapi dilihat dari tiga orang yang terlibat itu dulu, baru kita mengambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Ibu, berikut hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Jadi mungkin ada kasus dilema etika, lalu hal apa saja yang menurut Ibu itu sudah efektif ketika Ibu mengambil keputusan? Saya berikan salah satu contoh. 2 bulan yang lalu ada orang tua datang menghadap saya. Dia meminta bahwa ijazah anaknya dia minta untuk fotokopi. Nah itu fotokopi ijazahnya dia harus masukkan ke
SMP. Sedangkan berdasarkan aturan yang boleh mengambil ijazah itu harus membayar lunas uang komite dan kesepakatan dengan pemimpin yang lama bahwa harus ada uang cenderamata. Jadi bagaimanapun pasti rasa keadilannya saya harus tegakkan karena semua murid itu sama dan rasa kasihan pasti ada, tetapi kita panggil orang tuanya ngomong baik-baik. Kalau saya perlakukan ibu dengan rasa kasihan, berarti saya ini tidak adil bagi anak-anak yang lain. Sehingga saya pendekatan, saya bilang kalau bisa pergi ke sekolah SMP itu mungkin walaupun batas waktunya hari ini yang harus dimasukkan, pergi menghadap dulu bahwa saya belum punya uang. Kalau saya sudah punya uang, saya pergi lunaskan dulu semua, baru saya bisa ambil satunya anak punya ijazah. Jadi mungkin itu yang menurut Ibu bahwa itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan. Yang berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti Ibu ceritakan tadi, itu sudah merupakan kasus dilema etika yang Ibu sudah membuat keputusan. Kira-kira dalam membuat keputusan itu apakah ada tantangan-tantangan? Bahannya itu kita lihat lagi dari rasa kasihan tadi. Sebagai manusia pasti kita punya rasa kasihan. Iya. Lihat lagi dari keadaan ekonomi orang tuanya, mereka alasan bilang kami ini punya anak banyak, kami punya penghasilan seperti ini. Tetapi lagi kembali ke nilai keadilan, keaturan dan keadilan untuk semua siswa. Ya. Jadi untuk tantangan yang Ibu alami itu ya antara dua nilai yang bertentangan, antara keadilan dan rasa kasihan. Ya, luar biasa Ibu. Jadi yang berikut, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira mungkin kasus yang tadi, apakah ada Ibu buat jadwal penyelesaiannya? Kalau jadwalnya tidak ada, tapi kita lihat lagi dari misalnya kasus-kasus mana yang kalau memang kita bisa selesaikan pada saat itu, kita selesaikan. Kalau misalnya kasusnya kita belum bisa selesaikan, kita nanti panggilkan, kita kan di bawah pengawas yang di atas kita itu masih ada pengawas dan masih ada ketua komite sebagai mitra kerja kita konsultasi lagi dengan ketua komite dan teman-teman dulu, karena walaupun saya sebagai kepala sekolah tapi saya juga harus berkoordinasi mendengarkan atau kami menyelesaikan mencari solusi untuk menangani masalah yang ada. Jadi semua tergantung situasi dan kondisi, terus berat ringannya kasus ya Ibu. Ya bagus. Ini yang berikut Ibu, apakah ketika ada kasus seperti tadi, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah di mana begitu tempat yang Ibu merasa lebih pas untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau misalnya kasusnya saya rasa cocok untuk selesaikan macam tadi, saya ngomong dengan orang tuanya ini. Dan salah satu kasus yang saya lupa, ketika anak di sini mungkin di kelasnya ada mungkin melakukan pukulan sehingga anak itu tidak mampu sekolah, sudah kekerasan terhadap anak sampai anaknya sudah mau sekolah, orang tuanya juga memberitahukan bahwa akan pindah sekolah. Di situ saya harus tidak selesaikan di sekolah, tetapi saya pergi ke rumahnya membujuknya supaya dia tetap sekolah. Nanti setelah saya membujuk dia untuk datang sekolah, saya panggil wali kelasnya lagi. Bahwa hal yang seperti itu dapat merugikan anak. Jadi kita sebagai guru sudah menjadi panggilan untuk banyak kesalahan. Apalagi yang kita didik ini anak sekolah dasar. Bahkan kita punya anak satu saja di rumah, kita rasa macam didiknya setengah mati, apalagi banyak banyak sabar itu dengan rasa kasihan pasti ada. Jadi saya pergi jenguk ke rumahnya, akhirnya sudah datang sekolah seperti dia. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu kadang menyelesaikan di sekolah, ada sampai dengan home visit ya, mengunjungi anak itu. Memang pekerjaan pemimpin. Ya, jadi yang berikut Ibu, adakah seseorang atau orang lain atau
faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Misalnya ada pihak-pihak mana yang biasanya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Agak berat, pasti kita harus melibatkan guru-guru kan. Jadi karena kita sudah satu instansi, satu teman kerja, jadi kita harus berkoordinasi dengan mereka, cari solusi yang baik. Jadi mereka lah yang membantu saya, karena saya juga panik jadi pemimpin. Jadi mereka mungkin lebih punya pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang pernah terjadi yang ada di sekolah ini. Jadi saya harus berkoordinasi dengan mereka. Jadi Ibu memang benar-benar menjadikan rekan sejawat, orang tua murid itu sebagai mitra kerjanya Ibu dan seorang pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan baik. Ya, yang terakhir ya Ibu, jadi dari semua hal yang telah disampaikan dari awal diskusi kita, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan untuk dilema etika? Pembelajaran yang bisa dipetik. Pembelajarannya bahwa yang pertama itu pasti kita harus sabar. Karena segala sesuatu itu pasti butuh prosesnya. Terus pengalaman yang kedua, misalnya kita harus benar-benar mendalami apa yang nanti kita akan berikan solusi pada masalah itu. Jadi kita tidak langsung pada saat itu atau dengan emosi atau apa, tetapi kita mendalami dulu kira-kira solusi yang pas itu yang mana. Berarti Ibu harus buat dulu pertimbangan. Oh iya, seperti itu baru bisa sampai kepada pengambilan keputusan. Jadi inti dari yang Ibu petik untuk pengambilan keputusan mungkin bisa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, dan juga mungkin keputusannya yang harus lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan juga mungkin dengan dampak, kira-kira keputusan yang sudah saya buat dampaknya seperti apa. Seperti itu Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak untuk wawancara kita siang hari ini, sudah bersedia waktunya untuk membantu saya untuk melakukan wawancara dalam tugas saya. Selanjutnya saya harus melakukan refleksi atas hasil wawancara. Terima kasih Ibu, selamat siang.